Ini benar-benar sangat mengejutkan. Mbappe resmi gabung timnas. Erick Thohir resmi umumkan pemain naturalisasi baru Mbappe. Say about your goals today. It's what I do. It's what I like. Surat-surat ya dari dua pemain ini. Mbappe berjanji siap tampil di FIFA Series dan Piala AFF. Saya belum mendapatkan surat-suratnya karena kita dalam naturalisasi ini harus benar hati-hati. Beliau ini adalah keturunan Indonesia. Profil orang tua Kylian Mbappe. Mbappe adalah pesepak bola timnas Prancis yang lahir dari keluarga campuran yang ekonominya lemah. Ayah Mbappe, Wilfried Mbappe, adalah imigran Prancis yang berasal dari Kamerun. Sedangkan sang ibunda Indonesia berasal dari Indonesia. Faiza Lamari adalah figur sentral dalam karir sepak bola Kylian Mbappe. Selama bertahun-tahun, dia menjadi sosok penentu bagi setiap keputusan yang diambil si kapten timnas Prancis. Lamari memegang kendali atas negosiasi kontrak hingga keputusan terkait citra dan investasi Mbappe. Kylian Mbappe lahir dari pasangan Wilfried Mbappe dan Faiza Lamari. Selain punya kakak angkat, dia juga memiliki satu adik kandung bernama Ethan Mbappe. Mereka berdua sama-sama meniti karir menjadi pesepak bola. Mbappe melejit bersama Monaco, Paris Saint-Germain, PSG, dan sekarang bermain untuk Real Madrid. Adapun Ethan memulai perjalanan bersama PSG sebelum merapat ke Lille. Sang kapten timnas Prancis memang hanya punya satu adik, tapi ada kabar yang menyebut dirinya memiliki satu saudara lagi di Indonesia. Tunggu dulu, jangan terlalu cepat percaya dengan berita tersebut. Fakta sesungguhnya adalah seorang anak asal Indonesia jadi viral gara-gara berwajah mirip seperti Mbappe. Dari warna kulit, bentuk muka, mata, hingga senyuman dia sangat identik dengan bomber andalan Real Madrid. Bocah SMP itu pun disebut netizen sebagai adik Mbappe asal Indonesia. Dunia mengenal Mbappe sebagai pesepak bola top dari Eropa. Nama dia mulai melejit sejak debut bersama AS Monaco pada 2015. Mbappe pun membawa klubnya ke tangga juara Liga Prancis 2016-2017. Aksi hebat Mbappe membuat PSG tertarik untuk merekrutnya pada musim panas 2017. Bermula sebagai pemain pinjaman, jebolan Akademi Bondy itu hanya butuh waktu 1 tahun untuk dipermanenkan oleh Les Parisiens. Ongkos transfer Mbappe bahkan mencapai 180 juta euro atau 3,4 triliun rupiah. Nominal tersebut menjadikan dia sebagai pemain termahal kedua dunia setelah Neymar, 222 juta euro. PSG ternyata tidak rugi membobol bank demi memboyong Mbappe. Pasalnya, Mbappe semakin berevolusi menjadi predator mengerikan bagi pertahanan musuh. Sang bomber mencatatkan total 235 gol dari 264 penampilan selama 6 tahun membela raksasa Prancis. Sebanyak 15 trofi dipersembahkan Mbappe buat PSG, termasuk 6 gelar Liga 1. Pekerjaan sebagai agen pemain membuat rekening perempuan berumur 51 tahun itu menggendut. Menurut laporan Abola, Lamari menerima gaji 4,5 juta euro atau 89,3 miliar rupiah per tahun dari mengurusi karir anaknya. Sekadar perbandingan, upah Lamari 1000 kali lipat lebih tinggi dari UMR Jakarta 2026 dalam setahun. Adapun UMR terbaru di ibu kota Indonesia adalah 5,729,876 rupiah. Jadi jika ditotal dalam setahun, jumlah UMR adalah 68,7 juta dan kalau dikalikan 1000 menjadi 68,7 miliar rupiah. Kembali bahas soal Lamari, gajinya juga melebihi 8 rekan setim Mbappe di Madrid. Kedelapan pemain tersebut adalah Arda Güler, Brahim Diaz, Raul Asensio, Franco Mastantuono, Gonzalo Garcia, Andri Lunin, Endrick, dan Fran Garcia. Mbappe sendiri sedang menikmati masa subur bersama Real Madrid. Pada 2024-2025 atau musim perdana di ibu kota Spanyol, sang lelaki kelahiran Paris menorehkan 44 gol dari 59 laga di semua ajang. Bahkan Mbappe langsung mendapat piala dalam partai debutnya di Piala Super Eropa.
Tak hanya itu, Mbappe juga memperoleh titel Piala Interkontinental. Untuk musim 2025-2026 yang sedang berjalan, dia membukukan 37 gol dan 5 assist dari 30 penampilan di semua ajang. Kontribusi Mbappe membawa klubnya menduduki peringkat kedua klasemen sambil mengantongi 54 poin. Madrid hanya tertinggal 1 angka dari Barcelona selaku pemuncak tabel. Di Liga Champions, Madridnya Mbappe harus menghadapi Benfica pada play-off babak 16 besar. Adapun peluang Madrid untuk menjuarai Copa del Rey telah pupus akibat kekalahan dari Albacete pada babak 16 besar. Mbappe lahir di Paris, Prancis, 20 Desember 1998. Sejak masa kecil, Mbappe sudah diperkenalkan ajaran Islam, mengingat kedua orang tuanya merupakan pemeluk agama Islam yang cukup taat. Saya berjanji membela Republik Indonesia terhadap atlet sepak bola atas nama saudara. Kita sedang menunggu surat-surat ya dari dua pemain ini. Tidak sesuai harapan masing-masing, ya kita boleh mengkritik bukan nyinyirin, bukan ngebully. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, dijadwalkan akan bertolak ke Eropa dalam waktu dekat. Agenda ini dilakukan untuk memantau langsung perkembangan pemain diaspora yang berpotensi memperkuat skuad Garuda. Rencana keberangkatan Hartman dibenarkan oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Meski demikian, PSSI belum mengungkap secara detail negara-negara yang akan menjadi tujuan pelatih asal Inggris tersebut selama lawatan di Eropa. Sejumlah pemain Timnas Indonesia saat ini memang tengah berkarier di kompetisi Eropa. Nama-nama seperti Jai Itzes, Emil Audero, Kevin Dix, Joey Pelupesi, Ragnar Oratmangoen, Calvin Verdong, Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, hingga Ole Romeni, masuk dalam daftar pemain yang terus dipantau tim pelatih. Namun, agenda Hartman tak sebatas memantau pemain yang sudah memperkuat timnas. Ia juga akan mencari potensi baru dari pemain keturunan Indonesia yang berpeluang dinaturalisasi dan menambah kedalaman skuad Garuda. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang timnas Indonesia dalam membangun tim yang kompetitif dengan memaksimalkan potensi pemain diaspora yang telah terbiasa tampil di level sepak bola Eropa. John Hartman mulai sibuk sebagai pelatih timnas Indonesia. Dalam 2 hari terakhir, ex-pelatih timnas Kanada itu sudah memantau secara langsung 2 pertandingan di BRI Super League 2025-2026. John Hartman hadir langsung saat Persija Jakarta menjamu Madura United di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Jumat, 23/1/2026 malam. Sehari kemudian, John Hartman sudah terlihat berada di markas Persita, Indomilk Arena. Hartman menyaksikan secara langsung saat Pendekar Cisadane bermain imbang 1-1 saat melawan Bayangkara FC. Saya pikir saya perlu menyaksikan beberapa laga lain sebelum memberikan opini mengenai liga. Namun, apa yang saya lakukan di sini adalah melihat pemain sebanyak yang saya bisa, ujar John Hartman kepada awak media di Indomilk Arena, Sabtu, 24/1/2026 sore WIB. John Hartman kemudian mengungkapkan komentar menarik. Ia merasa penting bagi pelatih untuk hadir langsung memantau liga. John Hartman ingin memberikan pesan kepada pemain bahwa pelatih timnas Indonesia hadir langsung untuk memantau. Ia juga menegaskan akan terus memantau pemain di BRI Super League untuk 2-3 bulan ke depan. Saya pikir itu adalah peran penting bagi sebuah pelatih, di mana Anda terlihat dan para pemain tahu bahwa Anda di sana. Untuk saya menyaksikan pemain Indonesia sebanyak yang saya bisa untuk 2-3 bulan ke depan, jelas Hartman. John Hartman merasa saat ini timnas Indonesia membutuhkan kolam talenta yang besar. Sebab, 2026 merupakan tahun yang padat bagi tim Garuda. Kami punya tahun yang sibuk kali ini. Kami ada FIFA Series pada Maret nanti, lalu Hyundai Cup. Dan saya pikir kami butuh skuad yang besar musim ini, ujarnya. Jadi penting untuk melihat semua pemain yang tampil di domestik. Sejauh ini awalan yang bagus, 2 laga yang menarik. Saya menikmati tempo,
atmosfer stadionnya. Saya berharap bisa menyaksikan beberapa laga lagi sebelum pergi ke Eropa. Tandas pelatih yang berusia 50 tahun itu. Dalam waktu dekat ini, pelatih timnas Indonesia, John Hartman, akan terbang ke Eropa. Tujuannya, untuk memantau pemain-pemain diaspora baru yang bisa membela timnas Indonesia. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, membenarkan John Hartman akan terbang ke Eropa. Meski begitu, ia tidak bisa menyampaikan negara mana saja yang akan dikunjungi oleh pelatih asal Inggris tersebut. Terdapat beberapa pemain timnas Indonesia yang berkarier di Eropa. Sebut saja Jay Itzes, Emil Audero, Kevin Dix, Joey Pelupesi, Ragnar Oratmangoen, Calvin Verdong, Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, hingga Oleh Romeni, masuk dalam daftar pemain yang terus dipantau tim pelatih. Selain melihat pemain-pemain timnas Indonesia, John Hartman akan mencari beberapa penggawa baru. Pemain-pemain keturunan itu akan dipantau langsung oleh John Hartman demi memperkuat timnas Indonesia. Arya mengatakan bahwa John Hartman sudah memegang data pemain keturunan di Eropa yang akan ia pantau. Data tersebut didapatkan hasil pencarian oleh Direktur Teknis PSSI, Alexander Zuyers. Sudah. John Hartman akan ke Eropa dan dia sudah mengantongi data pemain. Arya menambahkan, peran Alexander Zuyers sangat memberikan dampak positif dalam proses pencarian pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Pemantauan kini dilakukan dengan berbasis data dan rekomendasi teknis. Ia menegaskan bahwa mekanisme ini berbeda dibandingkan periode sebelumnya, saat PSSI belum memiliki direktur teknis. PSSI lebih banyak mengandalkan orang dekat yang tinggal di Eropa untuk mencari pemain keturunan. Era baru timnas Indonesia di bawah komando John Hartman resmi dimulai dengan standar yang tak main-main. Pelatih asal Inggris yang pernah membawa Kanada ke Piala Dunia ini langsung menetapkan target ambisius, membawa skuad Garuda menembus Piala Dunia 2030. Namun, untuk mencapai mimpi besar tersebut, Hartman memberikan syarat mutlak. Ia menegaskan bahwa timnas Indonesia harus dihuni oleh pemain kategori level 1 dan level 2, yakni mereka yang merumput di 5 liga top Eropa atau kompetisi dengan intensitas serupa. Fokus bergeser dari Pascal Struijk ke Luke Vickery. Di tengah isu pertahanan yang melibatkan nama-nama besar seperti Pascal Struijk, Leeds United, dan Jensen Silt, VfL Wolfsburg, fokus PSSI kini dikabarkan mulai bergeser ke sektor penyerangan. Pasalnya, Struijk hingga kini masih menunjukkan gelagat belum tertarik berseragam merah putih. Sebagai gantinya, muncul nama Luke Vickery, winger lincah milik MacArthur FC, Liga Australia, yang dinilai sebagai target paling realistis dan sesuai dengan skema permainan Hartman. Klon Oleh Romeni yang punya darah Medan. Pengamat sepak bola senior, Bung Harpa, mengungkapkan bahwa Vickery bukan sekedar rumor. Pemain yang berposisi sebagai forward right ini disebut memiliki kemiripan gaya main dengan Oleh Romeni, namun dengan keunggulan fisik yang lebih kokoh. Ini pemain punya clinical finish yang bagus, usianya masih sangat muda, dan physical strength-nya oke. Hampir pasti, dia masuk dalam radar 60 pemain yang dipantau John Hartman, ungkap Bung Harpa. Secara administratif, Luke Vickery adalah kandidat emas. Ia memiliki darah Indonesia dari nenek pihak ibunya yang lahir di Medan. Menariknya, Vickery bukan orang asing dengan atmosfer sepak bola tanah air, mengingat ia pernah membela Australia U19 di Piala AFF U19 2024 yang digelar di Surabaya. Misi besar di tahun 2026. Dengan agenda padat sepanjang 2026, mulai dari FIFA Series hingga Piala AFF, Hartman membutuhkan kedalaman skuad yang mumpuni. Luke Vickery, dengan catatan 2 gol dan 2 assist di Liga Australia musim ini, dianggap sebagai kepingan puzzle yang hilang untuk mempertajam lini depan. Kini, bola panas ada di tangan PSSI. Akankah Luke Vickery menjadi pemain naturalisasi perdana di era John Hartman? Publik sepak bola nasional tentu menanti kejutan ini, demi melihat Garuda terbang lebih tinggi di kancah internasional.
Persib Bandung resmi mengamankan jasa bek naturalisasi Timnas U23 Indonesia, Dion Marks. Perekrutan Dion Marks bukan kabar yang disangka banyak pihak, termasuk supporter setia Persib sendiri. Pasalnya, Persib sempat diisukan merekrut beberapa pemain naturalisasi Timnas Indonesia lainnya. Sebelumnya, ada Joey Pelupesi dan Martin Paes yang pernah melintas di rumor transfer paruh kedua Super League 2025-2026. Sayang, cuma Dion Marks yang dilepas ke skuad Timnas U23 Indonesia saat itu. Saat itu, Dion Marks dan tim Gaypens diproyeksikan untuk membela Timnas U23 Indonesia di SEA Games 2025. Selain itu, Garuda Muda juga gagal total di SEA Games 2025. Bek muda tersebut diikat Persib Bandung dengan kontrak 2,5 tahun. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, Aditya Putra Herawan, mengaku sosok Dion Marks direkomendasikan langsung oleh Boyan Hodak. Boyan Hodak butuh tambahan pemain di sektor pertahanan. Dion Marks dianggap cocok mengisi profil tersebut. Pasalnya, sang pemain sudah berpengalaman di Eropa dan Timnas Indonesia. Coach Boyan Hodak merekomendasikan tambahan pemain di sektor pertahanan. Ujar Aditya dilansir bolasport.com dari laman resmi klub. Dion adalah pemain muda dengan pengalaman Eropa dan latar belakang Timnas. Ini langkah strategis untuk menambah kedalaman skuad dan menjaga konsistensi performa hingga akhir musim. Manajemen juga berharap pemain kelahiran Nijmegen 21 tahun yang lalu tersebut bisa memberi dampak instan untuk Persib. Pasalnya, Persib butuh dirinya untuk melalui 2 kompetisi sekaligus, Super League dan ACL 2. Persib juga mengusung target hat-trick juara Liga Domestik musim ini. Sekarang, Persib dan Bobotoh menantikan kontribusi terbaiknya. Kami sedang berjuang mempertahankan juara Super League dan melangkah sejauh mungkin di AFC Champions League 2. Wilujeng Sumping, Dion Marks. Persib Bandung melakukan manuver senyap dalam bursa transfer dengan mendatangkan Dion Marks, pemain keturunan Timnas Indonesia. Kejutan transfer ini diberikan Persib Bandung lewat unggahan Instagram klub Minggu 25 Januari 2026. Kabar mengejutkan datang dari penyerang asing andalan Malut United. Ciro Alves, pemain asal Brazil ini resmi memulai proses naturalisasi Ciro Alves untuk menjadi warga negara Indonesia.